bulik kita. Sekalinya makan malam lauk pucuk hobi. Tulak ke pasar, liwat di warung sate, kepingin makan sate. Habis makan sate, balik ke rumah, nasib kurang baik, kepala minik, karut mual. Sekalinya muntah di hadapan nang bini, bejurut keluaran sate. Hai jenang bini kada puasa nang Tuhan nih. Jenang laki kada boleh nuduh orang kada puasa lah barang bukti. Masa tadi malam makan lauk pucuk hobi bisa keluar sate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para masyayikh, tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat beserta seluruh pejabat pemerintahan, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat agung, peristiwa diperjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dimi'rajkan dan dirangkaikan dengan haul Abah Guru Sekumpul yang ke-18. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada ulun akan dapat ulun gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, sahabat Ibnu Abbas beliau pernah ditanya sebanyak 3 macam pertanyaan. Yang pertama, ma khairul ayyam, mana hari yang paling baik di antara semua hari yang baik. Sebenarnya semua hari itu baik, tapi ada yang lebih baik. Maka itu kada salah kalau kita selalu mencari-cari hari yang baik. Kalau dalam kitab Minhajul Qawim, ulun pernah menjumpai yang bagus kalau hendak memulai bertanaman itu bagus hari Ahad. Cuman kalau telanjur sudah nanam sawit hari Senayan, wah ini sudah berbuah pasir, jangan dicabut lagi. Kalau kuai kena dicabut madang Ahad hanya menanam, itu bungul tambok namanya. Yang belum. Makanya kada salah kalau kita nih mencari hari yang baik. Hendak menikahkan anak, cari hari yang baik. Hari Jumat bagus,
Tapi sebenarnya menikahkan anak tuh hari apa aja bagus saja. Yang kada bagus tuh menikahi bini orang. Nah, itu kada bagus. Walaupun subuh Jumat. Tapi kalau bini kawan yang dinikahi kadang musim juga, memusiman. Banyaknya nang bujang kenapa cari bini kawan begitu. Itu nang kada bagus. Tapi ada di antara hari nang bagus. Sahabat Ibnu Abbas menjawab, khairul ayyam yaumul Jum'ah. Sepaling baik hari Jumat. Li'annahu sayyidul ayyam. Karena bahwasanya Jumat itu pimpinan hari. Makanya hari Jumat dibanyak-banyaki beramal ibadah. Karena hari Jumat itu ada waktu yang sangat mustajab. Tidak berdoa hamba kecuali dikabul Allah. Maka hati-hati bercakap pada hari Jumat. Kalau waktu mustajab dibahas. Ada waktu kemarin semalam itu ada orang ini bercakap hari Jumat. Ujar Sidin, ada yang kupinta, amun ulun nih habis umur jangan garing, langsung aja. Mungkin anaknya kalau kukuler maharagu, dilihatnya anak ini sibuk. Kalau ku mengalihi anak, lalu dia berdoa, aku nyenyen aku pinta satu, amun mati aja tapi jangan uyuh, jangan sawat garing lawas, karena mengalihi anak buah. Jumat bercakap, hari Arbi'a ulun mengisi di situ acara maulid, sekalinya mati beneran. Hari Rabu itu meninggal, hari Jumat bercakap. Hari Rabu mbah masa perang panjang anak begawi ke kabur, Rabah meninggal, tidak ada lagi. Memang nyaman mungkin waktunya bercakap tuh waktu mustajab. Makanya kita hari Jumat itu nang penyarikan anak berjauh. Kalau kita salah cakap, tersambat anak bungol kan. Makanya hati-hati Jumat tuh jangan basing bercakap. Apalagi berdoa itu berbahaya. Satu. Yang kedua, sahabat Ibnu Abbas ditanya lagi, wa ma khairus syuhur, mana bulan yang paling baik di antara semua bulan? Sebenarnya semua bulan itu baik, bulan nang apa aja, tapi ada nang lebih baik. Maka kada salah kalau kita ini mencari bulan nang lebih baik. Hendak meresmikan pernikahan anak cari bulan yang bagus. Timbah bulan maulid umpama bagus juga. Hendak timbah hari raya haji bagus juga. Hendak bulan Syawal lebih bagus lagi. Ulun kedendak guru aja mengawinkan anak bulan Syawal tu tergapit 2 khutbah. Nah, pengantin kan kada khutbah juga. Dan khutbah kan orang, apabila sangkut pautnya kebanyakan pantangan. Sebenarnya kabila aja nanti anak itu bagus saja. Cuman kalau anak tuh pas berhendakan bulan Safar, maraha kawinakan bulan Safar tuh. Bulan tuh banyak belak nang turun guru air maraha. Ada masalah. Jangan menghadang bulan Syawal. Nya berhendakan bulan Safar. Setiap malam minggu hilangan. Berjanji hendak bertemu di malam nang ditunggu-tunggu. Hendak bertemu di bawah pohon jambu. Tidak ada yang mengganggu. Nah, disariki oleh nang umat, jangan lagi nakai keluar malam malu mama ni ketua yasinan. Ikam kenapa maka tulak terus pepanton ninya. Baju jas maai kancingnya 5, dibuang ke parit 2, biar sakit dimarah mama. Namun kami setia berdua. Itu kada usah menghadang bulan maulid minta, kada usah menghadang bulan Syawal, bulan Safar kah kawinakan lagi. Daripada gula dosa kada kekaruan, bagus dikawinakan. Cuman kalau bisa pilih bulan nang agak bagus sedikit. Semua bulan itu bagus, cuma yang terbagus lagi. Sahabat Ibnu Abbas ditanya, mana bulan yang paling bagus? Ujar sahabat Ibnu Abbas, khairus syuhur syahrul Ramadan. Sepaling baik bulan itu bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan maka paling baik? Li'annahu unzila fihil Quran.
Karena bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Ini kita kada lewas lagi. Tadi 1 Sa'ban dah, malam ini 2 Sa'ban, 28 malam juga lagi as-sholatu jami'ah kan, tarawihan. Memang kita ni kada terasa akhir zaman ni waktu ke waktu asahannya bulan Ramadan bulan. Di dalam kitab hadis Abi Jamrah ini bahagian tanda akhir zaman. Ujar Nabi, tanda-tanda akhir zaman kiamat sudah parah. Yataqarabuz zaman, masa ke masa ini berbarakan. Pada ketahuan malam tadi pagi deh, hanya kayak pagi tadi kami jalan-jalan ke Banjarmasin, ulah ke mana tuh nang ulah baju nang Al-Hijrah tuh, nih baju hanyar nih ah, nih. Makanya ulun saya iti-hitaros ke baju hanyar guys, makan sop buntut di Banjarmasin hanyar, tadi kacatur asa hanyar, mbak tuh minum jus pulang di pinggir laut nang seberang sana tuh, limping gono-gono tabel berdua jari. Nah, hanyar imbahnya maghrib hanyar, sakannya jam 9 dah. Ini kada ketahuan kita subuh pulang, itu tanda-tanda kiamat parah. Jadi kita ini berada di akhir zaman, masa ke masa parah. Nah, bulan ini bulan Sya'ban, bulan hadapan bulan Ramadan itu paling baik bulan. Kenapa? Maka Ramadan paling baik bulan li'annahu unzila fil Qur'an. Pertama karena bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Makanya bagus bulan Ramadan itu diperbanyak membaca Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i setiap datang bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran 30 kali siang, 30 kali malam, berarti 60 kali khatam. Tapi wajar, Sidin umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita umur 70 tahun, jangan angkat Al-Quran alifan gak ada hafal, maka ketujuh banget jadi imam. Pada manggen tegawil sedikit menciruk maju. Ayat langganan kuliah kul huwallah, kuliah kul huwallah. Anak nang pahalusnya dibawa terus sampai anaknya tuh hafal. Ayat nang dibaca abahnya tuh rakaat kedua imbah ba'amin. Nang anak menarik telakung mamanya. Mak aja abah tuh pasti baca kul huwallah pula. Abahnya gengsilah ayat keanginan anak. Pindah ayat inna a'tayna. Cuman mencari a'tayna kada tetamu. Tak bulik-bulik takut-takuntal inna. Aduh kena bini kawat nang Tuhan nih. Kamu dihijakan kebila selesainya. Terpaksa nang bini manggini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar jangan lagi. Ayat Quran juga tapi kan sasar. Kita kada kawa kaisiden, tapi paling tidak bulan Ramadan ini dibanyaki membaca Al-Quran. Karena itu bulan Al-Quran. Makanya bagus kita mengamalkan Al-Quran. Karena rata-rata orang hebat itu mesti Al-Quran amalannya. Kalau Imam Ali Al-Mursifi itu mengkhatamkan Al-Quran setiap malam 60 kali khatam. Kalau Ki Hasyim Asy'ari katanya berpesan kita ini jangan kada membaca Al-Quran setiap hari walau sedikit, imbah sembahyang subuh sebelum sarapan. Banyak yang mengamalkan ambat sidin ini, imbah sembahyang subuh sebelum sarapan baca Al-Quran, alhamdulillah hidupnya tentram, rezekinya murah. Jadi ulun kalau ditakoni orang apa amalan supaya murah rezeki, saya jawab amalkan Al-Quran imbas sembahyang subuh sebelum sarapan walau kada banyak. Diulangnya pulang betakon apa Ustadz ya amalan supaya laris berdagang, jaku jual yang murah daripada orang. Kalau orang menjual gula 15.000 sekilo, bantaikan 7.000 dijamin laris. Ada untungnya guru aja, kita kada bicara untung, benar untung Al-Quran diamalkan. Apalagi bulan suci Ramadan. Yang kedua, kenapa Al-Quran itu bulan mulia? Wafihi asyamul wajib. Karena bulan Ramadan itu ada puasa yang wajib. Kedua-duanya ini surga merindukan. Kedatangan kita di akhirat kalau surga merindukan aman. Kenapa? Karena kedatangan kita ditunggu, dihadangi surga. Apa ada nyaman?
Dosakan di sana, kita di dunia ini saja. Malam ini kita datang di sini ditunggu oleh panitia. Panitia nang kata sambutan tadi begebu-gebu bilang hancat tahun ini hancat. Harap sidin suara bagus, suaranya rupanya bulat pundal suaranya. Karena kita malam ini ditunggu sidin nyaman. Hari gerimis kita kena kehujanan sudah bertaruh. Datang ke sini sudah ada panggung. Kursi ini diandak di sini karena menunggu kita. Amun isok kita coba akan datang di sini kada ditunggu. Tarai malam isok datang ke sini. Mana ada panggung nih? Kursi ini kita pulihkan kena salah belum sampai ke rumah angkotnya pulang ke rumah nih. Kenapa? Ini menunggu kita cuman di dunia menunggu kita coba lihat indahnya ya. Tarupnya bukan main. Serubungnya putih, abang, kuning, macam-macam yang disiapkan. Karena ditunggu. Bayangkan Allah menyuruh surga menunggu hambanya. Apa indahnya nanti di dalam surga. Di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Ujar Nabi, surga itu merindukan 4 macam gulungan orang. Pertama, talil Quran, orang yang pertama talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran, surga yang merindukan. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga lidah, jangan pati banyak membicarakan tentang orang lain kecuali kebaikannya, karena kalau tidak bagus berdiam. Makanya jangan terlalu banyak memandirkan orang, karena ujungnya ada tapinya. Makanya la tuksirul kalam, jangan memperbanyak cakap kecuali mengingat Allah. Karena kalau banyak cakap nanti kaswatul qalbi, keras hati. Kalau kita nih bercerita tentang orang, jangan banyak. Tulak ke pengantin, sudah tulak ke pengantin tadi, kawan kena tulak, maka di pengantin ramai banget orangnya. Bercerita kita, alhamdulillah undangannya banyaknya, kayak tertumpah yang datang. Tapi prasmanannya, hidangannya bukan main, lauk apa aja ada. Jadi tentang situ apabila ditambahi, tidak boleh tidak, la mahalata, tidak boleh tidak, karena jatuh kepada riba. Kalau disambungnya nyaman semuanyaan masakan, tapi ya nasinya mangkal, kan ada nyambet ya mulai itu. Aku dia kada mengira anak gadis surang tuh bungas banget kayak patong. Jadi entah apabila menambahi, tapi sayang dia lakinya tuha, pantasnya jujuran mahal, anak dijual aja. Mendayai warni kurang menjujur, rupanya bungas banget. Mendayai mahal, rupanya lakinya tuha banget. Kan nyambeti orang jadi ya. Kadang-kadang kita ini gatal banget muntung bersambati di orang. Dudukan berentok ada liwat, anak gadis surang bebuncingan on pacarnya pakai Honda N-Max. Ganti pacar hanya pulang tuh, jenang seikong. Lain nang terdahulu nih je. Biasa jenang seikong. Pacar baru. Kenapa berganti pulang jenang seikong? Wajar lah katanya. Pacar yang kemarin kan cuman Honda N-Max. Kalau ini kan N-Max. Kalau jenang seikong memang wanita mata duitan. Dan sikong tidak aneh, memang mamanya itu juga lah. Mandaki laki kok tapak nyerampingnya. Nyamannya bangunya orang, ya Allah. Orang yang disambati jauh sudah kesana tulak. Makanya kita nih jangan bercakap tentang orang kecuali yang baik. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam, idza kanal kalam min fiddah kana sukut min zahab. Kalau kita bercakap baik nilainya perak, tapi kalau menahan diri jangan bercakap menyakitkan orang, nilai emas. Mana mahalnya perak dengan emas? Jauh mahal emas. Maka itu bagus berdiam, jaga lidah, surga rindu. Jadi kalau hendak dirindukan surga, nah jaga lidah.
Kalau hendak dirindukan neraka, inna aksaran nas dzunuban yaumal qiyamah aksaruhum kalaman fima la yakni. Ujar Nabi, kebanyakan manusia nanti nang disiksa pada hari kiamat karena kebanyakan cakap nang kadadep pak idahnya gawian menyambati orang terus kayak memancok timpalan, menyambati orang kuribion kesana kesini. Kan orang mancok timpalan kan kuribi, menyambati orang bilang takut korusut muha. Makanya kita nih berusaha beampiha menyambati orang. Dua, nang ketiga nang dirindukan surga wa mut'imil ji'an. Orang nang suka memberi makan kepada orang lapar. Maka itu ya Nabi, man at'ama akhahul muslim syahwatahu haramahullahu ta'ala 'alan nar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, barang siapa yang pernah menyuguhi tamunya sesama orang Islam, datang ke rumahnya disuguhi makanan sesuai dengan seliranya, yang datang makan merasa nyaman, maka ujar Nabi, Allah haramkan dia disentuh api neraka. Apa pada luar biasa. Siapa nang cocok seliranya, kurang lapar, kurang puasa. Orang puasa itu cocok taruh seliranya. Kenapa? Ya, kelaparan. Maka membukakan puasa itu banal pahalanya. Mana lagi nang nyaman kita menyuguhi orang makan, orang susah. Orang susah itu datang kita suguhinya kenyamanan. Makanya bila keluarga kita susah datang ke rumah kita, jangan bulik kecuali makan. Orang bahari itu kayak itu. Orang bahari itu kalau kita berilang ke rumah pemilik, kada boleh-boleh kalau belum makan kada boleh. Makanya ada tarus memasak lebih, minta lu mantah ada bersiap. Jadi bila tamu datang tinggal masaki lauk, nasi kada payah lagi. Kami pernah berair raya di rumah sepupu daerah Riau sana. Sakannya jam 9 anak bulikan kami makan kue minuman. Kakak sepupu kada membolehkan bulik. Ujar sidin jangan bulik makan holo. Ya kami belum lapar kayak pemakan. Ada aja pokoknya makan, kada bulik-bulik kena kepohonan. Takutan juga kami ketitian tinggi-tinggi. Kursi tergantung di ketitian gugur kadang naik kada kawa jadi kalalawar anda 2 malam ada makanannya. Padang pumpung lalu hanya kawa tajun. Baik, ayo ha julen. Sangkan ulun bakhaut aja lagi. Sakannya belum memasak. Sakannya kan harus kakak turun ke rumah di pinggir sumur memutiki kangkong nang melayap di sumur tuh. Sakalinya menumis kangkong, teguringan ulun mahadengi. Nang dihadengi tumis kangkong lauk. Sakanya undang gelah ada balik antol sedikit. Ini kada balik modal mahadengi, tapi untuk-untukan makan sesepupuan nih dengan keluarga nikmatnya ay lauk kangkong karena nang lain kada ada lagi. Itu ditumis pakai cabai rawit, pakai bawang, andek ikan bilis sedikit. Ya Allah, bebuyangan telinga merasakan nyamannya. Itu nang menyuguh itu Allah haramkan jasadnya di api neraka. Makanya pas guru-guru hendak datangan acara haul, ayah kami manggil di sana Kiai Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Datuk Ismail Negara, sepupu sekali dengan abah guru Kiai Haji Ahmad Bakhit Barabai. Itu pendiri pengasuh pondok pesantren kami Al-Baqiyatus Shalihat. Muridnya sekarang lebih daripada 2000. Ulun dari tahun 95 di sana. Tahun 2000-an tamu mulia hendak datang Habib Lutfi dengan kiai kami Kiai Haji Ahmad Subki Mas Hadi Pekalungan. Ayah manggil ulun menanya apa kesukaan Pak Kiai. Saya ingat-ingat di Pekalungan Kiai itu suka makan sate. Sekalinya Kiai itu datang asli sate itu ada. Julun kenapa? Maka sidin mempaskan rupanya ada hadisnya. Kalau kita menyuguhi tamu sesuai dengan seliranya haram jasadnya disentuh api neraka. Maka bila tamu itu lama di rumah kita kapan perlu takuni apa kesukaannya. Hendak makan lauk kenapa takuni. Tapi kira di dapur ada barangnya. Jangan bersing betakon. Hendak makan lauk kenapa undang gelah. Undang gelah dede. Nah ada undang papai cuman juga tamu membawa musibah namanya. Paksa berhutang untuk undang gelah. Apa nang ada? Hendak minum apa? Tanya
apa yang ada. Jangan ditanya hendak minum apa, jangan. Tanya saja mau minum teh enggak, terserahlah katanya. Hendak kopi kah, basinglah. Hendak teh susu kah, terserahlah. Apa yang ada sampai teh. Menangkat ini jangan. Fungsinya bertagih nang mantap juga awak tok mencari dilebakan tengah malam pula, biar nanti surung itu sesuai dengan seliranya. Karena munnya lawas di rumah kita surungi pertama tumis tarong, hari kedua gulai nangka, isok-isoknya pulang tumis kangkong, cabai rawit pulang, bola sambal pulang, sambal belacan pakai limau nipis pulang, nang acar timun cupaknya banyak pulang. Yang datang bisi penyakit mah tinggal bulik di rumah kita seminggu sakit parut sidin. Ada cocok selera atau ada cocok. Makanya sekarang ini adat persemanan apabila aruhan itu kan banyak macam lauknya. Artinya silahkan aja mau ambil nang mana biar suka, nang mana selera, bukan suruh ambil semuanyaan. Gimana datang selera semuanyaan, pautnya semuanyaan. Ini kalau seberetan ini takut tuan rumah yang belakangan kada belawak lagi. Kenapa? Karena kalau kita menyuguhi tamu sesuai seliranya haram disentuh api neraka. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau pernah ditanya li ayyi syai'in ittakhadzakallahu khalilan. Hai Nabi Ibrahim, dapat kiriman. Hai Nabi Ibrahim, mungkin kena mandi kalau tulakan mandi orang di makanannya. Hai Nabi Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadzakallahu khalilan. Sebab kenapa engkau maka mendapat gelar khalilan, kekasih Allah? Ujar Nabi Ibrahim sebab 3 macam. Pertama, ikhtartu amrullah ala amri ghairi. Pertama, uji sidin aku memilih perintah Allah mengalahkan yang lainnya. Kalau bersamaan perintah Allah dengan kepentingan dunia, aku mengutamakan perintah Allah. Di Makkah itu ulun berbelanja. Tidak ada panggilan yang lebih penting dibanding panggilan azan. Ulun kata ke Masjid Haram, turun ke bawah berbelanja di bawah maktab tuh. Ulun maka bahasa Arab kemangalihan banget bercakap, tawar menawar ngalih. Saya nanya, kam haja, ada kampung kami sana ikam haja. Tapi paham mainnya, ikam haja itu artinya kam haja, berapa ini? Disambatnya berapa rial? Kayak apa menawar? Ingat ulun di kampung nakasa kurang. Jadi julun nakis halal ya, banyak nyambung nih. Yang penting bahasa Arabnya nyambung. Ada papanasan di mobil, pakai AC-nya mati. Jadi orang samobilan kada bisa bahasa Arab, maka supirnya orang Arab. Kayak memandahkan AC itu mati, tuh pergi pas ke diriran sini. Jadi ada santri di situ. Jadi curang cobalah santri mereka bercakap dengan supir itu. Padahal kan AC mati. Santri bingung juga apa bahasa Arabnya. AC mati apa bahasa Arabnya? Bingung juga. Cuman kegenangan santri itu di kampungnya bila ada orang meninggal mesti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Nah ini AC mati. Gawin supir pir innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham aja din, oh AC mati hidup din. Nang penting paham. Tapi kalau bahasa Jawa jangan berbasingan, bisa salah. Ulun sudah karena cari uang beberapa kali deh. Ulun lawas kada ke pasar. Ada langganan ulun berjual ubi layap. Kenapa ubi layap lauk ulun? Karena duit kedede. Ulun waktu munduk di Pekalongan tahun 90, bulik 95 awal. Itu makanan ulun berit, menukar beras cukup mungkin sebulan, menukar minyak tanah cukup mungkin sebulan, nukarin talun halo-haloi. Kita sehari-hari itu menukar kacang panjang 100 rupiah, nukar cabai 50 rupiah, bola sambal itu kan pakai tasar, ada sambal pakai garam masing-masing. Jadi kalau banyak itu lihat ke masjidan, menukar des pulang ke awetnya.
jadi ulun kiriman 25.000 sebulan. Jadi kadang wilayah tuh ulun iris, kita memadai nasi, andak kubi itu di atas tuh, nang diiris masak nasi, masak kubi itu hapok ha, cecap ke sambal tadi, ingin tukang lauk, kayak apa anak nyaman, duit 25.000 sebulan. Kawan ulun ada nang 50.000 sebulan, ada nang 40, ada nang 90.000 sebulan, ulun 25.000. Asal tuhok juga ini ulun, jadi ulun minta tambahan abah ulun, kalau abah ulun nambahin 5.000, nah jadi 30 sebulan. Ya abah ulun mau dikam pada sanggup lagi 25.000 sebulan, boleh aja bergantian abah mundok kami cari. Artinya nang Tuhan ini keras tapi kan memuliakan ampe, menkam ampe abah aja mundok nah. Pikir hatiku dia karena Tuhan ini mundok, ulun naik mundok. Sesakit-sakitnya, jadi boleh kampung lawas kada Pekalongan. Berjalan aja di pasar Banjarsari ngarannya, di situ ada langganan nang Tuhan ada begini. Mbah sudah sekali tetamu pinandu si den, kui jedin, suwi neman rakito-kitoan, endi mau, lawasnya kada kelihatan kemana tadi. Jadi saya bilang boleh kampung mbah, boleh kampung gitu. Sakarnya ada kawan dari Tumanggung Jawa Tengah lawas kada bertamu. Saya tanya, kui mas jurun, suwi neman rak kato-katoan, kampret tau katanya. Rupanya kalau suwi neman rak ketok-ketoan, lama ada kelihatan. Kalau suwi neman rak katok-katoan, lawasnya kada bisa lawar, sari gay orang berada bisa lawar. Ketok-katok mah sedikit juga, bukan banyak. Ulun menukar cilingan, di sana kan rupanya bukan cilingan, tabungan. Di sini kan cilingan, kaki nabung duit tuh. Jadi julun mbak ono dol cilingan ya, cilingmu aja. Ya aku sarik nantuhan nih. Rupanya ciling di sana babi. Sekalinya ulun hendak menukar pisau silat. Jadi kata kawan ulun, hati-hati mas. Julun aman lah tuh. Silat, silet. Silat, silit. Kalau silat, pisau silat. Kalau silit, burit. Jadi kebetulan bibi ini nang berjualan. Jadi ulun takut nih mbak julun. Uno dul silit rak silitmu biar sarik silit burit ulun kada jadi nokar. Sampai wah ini menurun ke Pekalongan, hanya ke Pekalongan pula. Apabila melihat pinandu si den, ujian mbak, wih suwenan mana gitu-gituan. Anu katanya, kapan teko? Kapan datang? Eko mau bengi. Dan hati ulun silit kemarin endi katanya. Tarik si den. Kalau bahasa Jawa kan megan salah ya. Kalau bahasa Arab tak salah sedikit nang penting paham. Sekalinya ulun hendak membayari azan di maktab tuh, azan di masjid tuh, apa aja nang menjual sholat hak ambil sejadah tinggalkannya ulun. Tercaget di situ. Ulun anda kayak sanggi itu di situ 4 sembahyang juga. Sudah bersembahyang ada ulun cari lagi. Kenapa? Kayak pula bahasa Arabnya. Mana sangki ikut tadi? Bahasa Arabnya apa? Tidak ada tahu pentingnya sembahyang. Ada mau ambil duit. Begitulah orang yang disayangi Allah. Maka kota Mekah kota barakah. Yang kedua ujisidin wa mahtamantu bima takaffalallahu li ayminar rizki. Aku jadin kada pernah prihatin memikirkan tentang sesuatu yang sudah Allah tanggung daripada rezeki. Untuk apa kita mikirkan, santai saja. Yang penting kita berdoa, berusaha, rezeki sudah ada yang mengatur. Aku jadin kada pernah prihatin masalah rezeki. Yang ketiga jadin wa ma taghadaitu wa ma taghashaitu illa ma'adaifi. Aku kada pernah makan pagi, aku kada pernah makan petang, kada pernah makan malam, kada pernah sarapan, kecuali aku membawa tamu makan bersama, senang menjamu orang. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi Ibrahim itu mencari kawan makan di rumah sampai berjalan menempuh jalan 1 mil jauhnya. Mundem ini kita kada berjalan mencari kawan makan, tinggal telepon juga lagi. Nomor HP aktif terus, apalagi HP ulun 24 jam aktif terus. Kalau masalah beli ngopi gampang lah, yang penting situ bayar. Gampang aja urusannya, nyaman sekarang. Kalau dulu payah, ternyata orang memberi makan kepada orang lain itu surga rindu.
Nang keempat wassaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang nang puasa di bulan suci Ramadan surga rindu. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu melatih kita beramal ikhlas. Kenapa? Karena puasa tuh rahasia. Kada ada orang nang tahu kita puasa apa kada. Jangankan orang kita, laki bini saja. Kalau laki mencilat kada puasa, bini kada tahu. Laki kada pada kada tahu. Sama-sama makan sahur malam, banyak laki makan sekalinya. Isok tulah ke pasar makan di warung sidin. Jam 5 hanya kulik. Melihat bini duduk di muhal lawang, nampakkanlah litoy kayak orang garing seminggu. Majana laki jenang bini marasnya abahnya ni puasa, lingkornya. Gua berabah aja abahnya ikin aku menyiapakan membaling berabah. Dikira nang bini kelaparan kada tahu asli kakanyangan. Kenapa? Karena kada ada yang mencurigakan, kada tahu rahasia. Jangankan ngintu, nang ada mencurigakan saja, kada bisa juga kita nuduh orang ada puasa. Ada kisah kawan ulun, orang ni laki bini makan sahur sesamaan. Rupanya lauk pucuk ubi. Tak kalinya siang liwat di warung sate, kepingin makan sate. Makanya kita bulan Ramadan di disuruh nang nyaman. Nang biasa pucuk ubi bemandak, lagi ganti nang lain. Nang biasa iwak asin ganti iwak kakak tuh. Nun kada iwak senangin, iwak kurau, kenapa kak? Nang biasa ikan kakap ganti ayam. Nang biasa ayam potong ganti ayam kampung. Nang biasa ayam kampung ganti undang galah. Nang biasa undang galah ganti daging. Nang biasa daging berbulik kayak iwak asin pulang. Ya pengen nang kakak itu hari nang nikmat kita budik-budik kita. Sekalinya makan malam lauk pucuk ubi. Tulak ke pasar liwat di warung sate, kepingin makan sate. Habis makan sate balik ke rumah, nasib kurang baik, kepala minik karut mual. Sekalinya muntah di hadapan nang bini, berjurut keluaran sate. Hai jenang bini kada puasa nang Tuhan jenang laki kada boleh nuduh orang kada puasa lah barang bukti. Masa tadi malam makan lauk pucuk ubi bisa keluar sate. Jenang laki inilah namanya nang namanya bulan penuh barakah. Walaupun kita makan pucuk ubi, rupanya ternyata bisa jadi sate dalam karung. Buktinya ya keluar sate kalau pada ya sate nang di pasar tadi. Kenapa? Karena puasa sangat rahasia, maka surga rindu. Bulan Ramadan paling baik bulan. Yang ketiga ditanya lagi, wa ma khairus suhur, mana bulan yang wa ma khairul a'mal, mana amal yang paling baik. Semua amal itu baik, tapi ada yang paling baik. Setelah ditanya uji sahabat Ibnu Abbas, khairul a'mal as-salawatul khams li waqtiha. Sepaling abdal amal adalah memelihara, menjaga, maharagu sembahyang 5 waktu di dalam waktunya. Karena sembahyang itu ra'su kulli ibadah, kepalaan ibadah, miftahul jannah, anak kunci surga, imaduddin tihang agama, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah. Ujar Nabi yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Maka sepaling baik amal adalah sembahyang. Setelah kemudian itu mendengar sahabat Ali jawaban sahabat Ibnu Abbas. Ujar sahabat Ali, lau su'ilal ulama wal fuqaha minal masyriqi wal maghrib la ajabu bimisli ajaba Ibnu Abbas. Kalau seandainya ditakuni semua ulama fikih sedunia dari timur sampai ke barat, ditanya mana hari yang paling baik, mana bulan yang paling baik, mana amal yang paling baik, niscaya menjawab sama dengan jawaban Ibnu Abbas. Kecuali illa anni akul, kecuali aku je sahabat Ali menjawab pada sama. Kenapa? Nang baik amal tu je sahabat Ali, khairul a'mal ma yaqbalullah. Sepaling baik amal adalah amal yang diterima oleh Allah. Mana amal yang diterima? Amal yang ikhlas. Maka itu ya Nabi, akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu illa ma khalasa. Ikhlaskan olehmu di dalam beramal karena Allah, karena Allah kada menerima amal kecuali yang ikhlas. Maka orang beramal ikhlas itulah yang diterima. Yang kedua uji sidin, sebaik-baik bulan adalah bulan kita bertaubat. Maka di dalam kitab Tanwirul Qulub, supaya kita nih cepat memperbaiki diri, sesekali kita bagus ingat mati. Karena kalau ingat mati ukrima bisalah sati asya,
Kita dimuliakan Allah sebanyak 3. Pertama, ta'jilut taubah. Kita bersegera memperbaiki diri karena kita ingat mati. Tapi kalau kada ingat mati, at-taswif, suka menunda-nunda. Orang yang menunda-nunda selalu gagal. Maka kita jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Kalau kita menunda selalu gagal. Ada diumpamakan, ada orang mengadakan peringatan maulid. Umpama ada pengajian, ibu-ibu lah nyaman contohnya. Ada pengajian kayak ini, nah dibawahi orang, ayo bu, nah kita tulak pengajian yuk. Oja ibu tuh menjawab, kainaha aku tahun dudi aja menghadang ibah berenak. Rupanya sidin batianan. Tahun dudi ingatakan orang pulang sudah berenak, dibawahi orang, bu, nah kita tulak pengajian yuk. Pian janji ibah berenak semalam. Tinggi hija aku berjurai ibah berenak, tapi anakku masih halus. Tahun hadapan aja lah. Tahun hadapan anak sudah ganal, diingatakan orang, kia orang pulang. Oh boja, kita tulak pengajian yuk. Pian berjanji semalam amun anak sudah ganal. Ini karena anak pian ganal sudah. Apa jawab ibu tuh? Bujurai ja anakku ganal, tapi aku betianan pulang. Apabila pengajian mulai betianan aku bulik terus anono, maka amun dapat digawi-gawi wah ini ada usah menunggu nang kaina. Kadang-kadang mau di kampung tuh orang kalau maulid kerajaban diminta sumbangan hayam seikong, duit 5.000 beres 2 canting mau kumpulan apa orang bapak kawinan. Datang panitia bu, kita keputusan musyawarah nina kita hendak mengadakan peringatan maulid Nabi hayam sikong surang. Kainai hulu jah aku melihat di hayam, soalnya hayam bintaluan semuanyaan asa sayang pulang. Kepada kaina haji cila aku kada 4 maulid tahun nih. Kenapa hayamku bintaluan? Mau tangkap hayam bintalu, siapa bintalu pulang isok. Aku kada aku bintalu, ya sidin. Bintalunya kan lain kada sama nang hayam ini. Sayang sidin kena tahun dudi aku 2 ikong ya sidin. Sekali tahun dudi pulang udah memacah pulang. Sakatnya sama ya pulang maharam pulang. Asa sayang pulang hayam maharam ditangkap kayak apa? Menhintalo hayam maharam ditangkap siapa maharami hintalo tu pulang kada kau maharami kaina akhirnya kada kawa. Makanya kita di jangan menunda-nunda. Kalau menunda itu gagal ada pisah lalakian tulak ke masjid. Oh jangan bini tulak lagi ke masjid. Kaina hulu aja. Orang belum azan. Sudah azan didesak mabini baca-baca tulak. Nya kopiahnya lama apa? Celok ke kepala sampai ke masjid, ngaku orang ketawaan, bingung huhuringan masjid. Rupanya silawar dalam anak di kepala. Kenapa ada sanono pisah kawan bukan ulun, uang bisa. Tapi bisa jadi memang. Kalau tidak sedesak tuh ada aja yang salah. Makanya kita nih jangan lambat-lambat. Nasi ikong lah kasih tulak, tapi kada langsung naik ke masjid. Duduk, kalau ditimbok, kalau berukuk sih deh. Dikira tadi imbah azan was yang sunat, rupanya imam hendak lakas langsung kamat sembahyang. Nah kalau ada sayangan di rokok, maka rokok sebetang nih jual lagi duit gede, paksa ini mati hulu anak ujung telinga sembahyang di bawah kipas angin. Sekalinya sudah rakaat pertama asa panas telinga. Kenapa jadi maka panas telinga aku nih? Kagenangan puting rokok di telinga. Rupanya diputar angin hidup pulang rokok itu. Cari akalan melepaskan jentel sidin tok menjentel masuk ke baju imam nanti itu. Nah imam guyang-guyang habis karam semesjidan. Itu karena kita menunda-nunda. Orang menghagin berbuat baik jangan ditunda-tunda satu. Yang kedua, kalau ingat mati wakana atul kalbi, hati menerima hidup apa yang ada. Kucing tuh inya menerima hidup apa adanya. Julungi tulang makannya, julungi kepala ikan makannya, julungi dagingnya makannya. Itulah protes kucing kawan majikannya. Men kita ini selalu mengeluh dengan Allah, berarti kita ini kalah dengan kucing. Kucing kan selalu mengeluh. Kucing menerima apa adanya. Hendaknya merasai daging ikan tuh, tuntannya bagaimana. Soalnya kata mohon ampunnya, cakoknya untuk sapu. 2 kali kucing melacung, 3 kali tak kami. Ikan maka lepas dari muntong. Tapi kucing kada marahnya santai ya. Paling sejam gini datang ya pulang ke cangolnya.
duduk menghalawangnya kada benih kada naik pilih-pilih matanya memberi maras ya kucing nyew ya boleh masuk ya. Namun kita berani masuknya apabila kita ambil sesako melacong pulangnya baiknya kucing. Kenapa kucing itu dia maka qanaah menerima apa adanya? Karena kucing itu dia dalam kisah dua seorang panulun inya tuh pernah bercita-cita anak jadi orang hebat tapi tak boleh pulang ke kucing. Kucing itu berjalan pagi anak naik ke gunung sampai tengah hari kada sampai sakamnya kada laus mantikur burung tarabang sakali betungkas sampai ke gunung umai kucing nyamannya jadi burung sakali betungkas tarabang sampai ke gunung berdoa kucing ya Allah mudahan aku jadi burung nyaman pam naik ke gunung sekali betungkas sampai ke gunung karena kisah jadi karena mungkin kada jadi berkisah jadi harus jadi kucing jadi burung tarabang sakalnya terlewat laju tertumbuh gunung gugur tergulung minik kepala kucing tadi umaja kucing kada nyaman jadi burung tertumbuh gunung tergulung nyaman jadi gunung ya Allah ditumbur kada bergerak coba pang jadikan ulun di gunung ya Allah dijadikan Allah gunung saramnya datang banjir habis sam gunung tinggalan mah aja gunung dia kucing kada nyaman jadi gunung ya Allah lamas karena banyu baik jadi banyu ya Allah baik jadi banyu mulah lama surang coba pang aku jadikan banyu sekali dijadikan banyu pepagian lalu sapi 2-3 langkah terbihira mah aja kucing kada nyaman lalu jadi banyu kan hirai sapi nyaman sapi bihira ya Allah nyaman jadi sapi saku bahira yurang jadikanlah kami sapi ya Allah dijadikan Allah pulang sapi sekalinya diikat pulang bulunya ada kawa kemana-mana umai aja kucing kada nyaman jadi sapi kan ikat tali ya Allah nyaman jadi tali mengikat bulu orang ya Allah jadikanlah aku tali dijadikan Allah tali sekalinya malam-malam karena ukang tikus aja kucing ada nyaman juga jadi tali ini ya Allah nyaman jadi tikus sama ikut orang jadikan aku tikus ya Allah sekali dijadikan tikus yang malam karena kapung kucing ya Allah berikan anak kucing kata boleh pulang ke kucing makanya kita mengingat mati hidup santai aja kenapa nah kita kapung ngapa jadi orang sugi itu bang juga jadi orang susah makin parah lagi jadi kadang dicari-cari pokoknya ingat mati aja jadi orang sugi menyumbang karena ini sang mati jadi orang susah bersabar pahalanya genang selesai nang terakhir kalau ingat mati wa nasyatul ibadah kita giat beribadah kalau kita ingat mati buat beribadah tapi kalau kada ingat mati at-takasul fil ibadah habis yang terakhir bagi sahabat Ali sepaling baik hari adalah hari nang mati dalam keadaan beriman husnul khatimah ini nang paling hebat penyebab orang kada husnul khatimah itu jadi Imam Abu Hanifah satu kada pernah bersyukur hidup mestinya kita ini bersyukur jadi orang beriman hendak kayak apakah kita bersyukur aja jangan kalah lawan kucing tadi kucing itu bersyukur terusnya julungi tulang ikan niau aja terima kasih gini dijulungi kepalanya terima kasih dihademinya kita makan pilih-pilih matanya habisakan kita dagingnya kita tingbai tulangnya jual mbak kucing ngapung padahal berapa lah nyaman tulang tapi mau untuk kucing makan habis tulang ikan itu dimakannya cobanya bersyukur kenapa kucing makan terima kasih awan kita karena tahu majikannya sayang waninya kalau majikannya kada sayang tulang itu dibuangnya tanah maka dibuang ke sana itu isyarat membeli kucing bukan mandang tulang tapi memandang majikan ingat maka di zaman Bani Israel Allah wahyukan kepada nabinya Bani Israel kata Allah sampaikan kepada umat engkau kalau umat engkau ini menanam padi sakannya buahnya hampa semuanya dan nabi sisi gigi maka wajib dia bersyukur kepadaku ujian nabinya Bani Israel ya Rabb kayak apa bersyukur kepada engkau namun buahnya hampa berletaan sakanya ada nang bisi ada panan syukuri kata Allah dia bersyukur karena aku masih ingat awaninya makanya ditanam padi tumbuh sudah tumbuh berbuah sekalipun hampa tapi pandang Allah ingat awan kita ingatnya itu nanti kita syukuri makanya kita jadi nang apa aja alhamdulillah Allah masih ingat aku kawa makan hari ini
aku kau minum hari ini, aku kau benaung hari ini, berarti memandang Allah, ingat berubuyan bagi mata kita, karena Allah masih ingat kawan kita. Itu nang kita syukuri. Kalau kada dikhawatirkan kena matinya pada husnul khatimah, mengeluh terus hidup. Nang kedua penyebabnya dikhawatirkan tidak husnul khatimah, ada suah ingat mati. Nang ketiga menyebabkan kada husnul khatimah, hidup suka menzalimi orang, suka mengalihi di orang. Maka itu kita nih jangan maulah orang sulit, tapi permudahlah semua orang. Orang mempermudah orang, nanti matinya nyaman. Makanya kita nih suah membahagiakan orang. Abdalul a'mal ba'dal iman, abdalul a'mal idkhalus surur fi qalbil mu'min. Sepaling abdal amal antara lain memasukkan rasa gembira ke hati orang mukmin. Bagaimana caranya? Namun ada orang berurusan dibantu, urusannya dipermudah. Namun ada orang susah, ada hutangnya kada terbayari, dibantu membayari hutangnya. Ada orang susah tolak ke pasar, umpati di belakang. Inya menukar sayur, saya ikat bayariak. Ambil ikan asin bayariakan. Ambilnya ikan kakap nangkai talam tuh tinggalkan bayari tahu sih ada bangkot bener. Artinya apa? Kita ini selalu membuat orang lain senang. Maka kalau kita suka membuat orang lain senang, insya Allah matinya husnul khatimah. Maka itu kita selalu menabungkan kebaikan kepada sesama kita, hidup saling sayang menyayangi, hidup saling harga menghargai, sehingga kita selamat dunia wal akhirah, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.